Salah musik anjing. Nah, ini baru bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kemarin kan kita sudah membahas berbagai hal menarik dan menghibur. Nah, kali ini gue akan membahas tentang hal mistis dan horor. Kenapa bahas yang serem-serem sih, Bang? Ini channel kan banyak anak-anak yang nonton. Sok tahu lu. Lagian di sini gue gak akan munculin jump scare kok, jadi aman-aman aja buat anak kecil. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan hal horor, dan ini juga salah satu alasan gue buat video ini. Namun di sini gue nggak akan membahas hantu lokal seperti kuntilanak, pocong ataupun keluarganya. Tapi lebih ke arah yang menyeramkan, yaitu tentang boneka yang paling menyeramkan di dunia. Memang boneka itu dibuat dengan tujuan sebagai mainan anak-anak dan biasanya memiliki bentuk yang lucu dan menggemaskan. Tapi entah gabut atau diusir dari kontrakan, boneka justru menjadi rumah bagi makhluk halus. Hal ini dibuktikan dengan adanya kejanggalan dan gerakan tidak wajar yang dialami boneka. Mungkin kebanyakan dari kita menganggap boneka paling menyeramkan adalah boneka Annabelle. Iya memang, namun itu di dalam film. Lalu bagaimana di kehidupan nyata? Langsung saja, inilah dia boneka terseram di dunia. Namun sebelum lanjut, putar dulu intronya. Anjir, ngomong apa lu, Cing? Yang pertama yaitu boneka Annabelle. Lah, katanya cuma di film, Bang. Iya, Cing, gue tadinya juga mikir gitu. Tapi faktanya, boneka Annabelle di dalam film ternyata terinspirasi dari kisah nyata. Jadi di dalam dunia nyata, boneka Annabelle adalah salah satu boneka paling populer di dunia karena memiliki kisah menyeramkan di balik boneka ini. Ya itu saking seramnya sampai-sampai kisah boneka ini dijadikan film. Jadi untuk versi aslinya, Annabelle merupakan sebuah boneka yang digambarkan sebagai sosok Raggedy Ann yang manis dan lucu, tidak seperti yang digambarkan dalam film. Namun yang membuat seram adalah kisah yang menyelimuti boneka ini, yaitu kisah bermula ketika boneka ini diberikan kepada seorang siswa perawat muda bernama Donna oleh ibunya pada tahun 1970. Konon menurut cerita yang beredar, boneka ini akan berpindah-pindah tempat ketika pemiliknya tidak di rumah dan kerap memberikan kode atau pesan yang berisi permintaan bantuan. Setelah beberapa lama, boneka tersebut mulai melakukan hal-hal di luar nalar, bahkan sampai menyerang orang. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya pemilik boneka tersebut memanggil orang pintar, bukan ilmuwan atau bukan dukun, tapi paranormal. Emang dukun gak normal, Bang? Ya normal lah. Terus kenapa nggak disebut paranormal? Nggak tahu. Lanjut. Lalu boneka tersebut dimasukkan ke dalam kotak, bukan kotak nasi, tapi kotak khusus yang bertuliskan bukan selamat menikmati, tapi positively do not open, yang sudah dibacakan doa-doa, bukan doa makan ya. Dan menurut ahli di bidang perbonekaan, boneka tersebut telah dirasuki oleh roh gadis yang bernama Annabelle. Wow, seram. Yang kedua yaitu boneka Roberts. Boneka Roberts atau Robert the Doll adalah salah satu boneka paling menyeramkan yang pernah ada. Boneka ini merupakan boneka anak kecil yang mengenakan pakaian setelan paut. Boneka ini merupakan boneka anak kecil yang mengenakan pakaian setelan pelaut dengan seekor anjing kecil di pangkuannya. Wajahnya sengaja dibuat tak berekspresi, entah apa alasannya, namun memberikan kesan menyeramkan ketika bertatapan dengan boneka tersebut. Boneka ini dulunya dimiliki oleh Robert Eugene Otto saat masih kecil, yaitu pada tahun 1906. Robert sendiri dikenal sebagai seorang pelukis asal Key West.
Menurut rumor yang beredar, boneka ini dimasuki oleh roh jahat dan boneka terkutuk ini dipercaya bisa mendatangkan musibah. Dan konon boneka tersebut merupakan pemberian dari seorang penyihir yang memiliki dendam kepada keluarga Robert. Dan entah karena gabut atau nggak ada kerjaan, boneka ini sering memberi gangguan mistis di dalam rumah Robert, seperti memindahkan perabotan dari satu tempat ke tempat lain. Oh, mungkin dijadiin asisten rumah tangga bang, suruh beres-beres rumah. Anjing, nggak punya harga diri dong tuh setan. Tak hanya itu, perubahan juga dirasakan Robert yang sering melakukan hal-hal aneh. Untuk mencegah hal yang tadi inginkan, boneka ini kemudian menjadi koleksi di museum, yaitu di Fort S. Martello Museum, Key West, Florida, Amerika Serikat. Banyak kisah lain yang menceritakan tentang seramnya boneka ini. Mungkin bisa saja memiliki cerita yang berbeda dengan yang gue jelasin. So, jangan bilang, "Bang, kok ini beda sama punya sebelah?" Yang jelas, gue nggak tahu yang mana yang benar. Tapi menurut sumber terpercaya, teraman, dan tidak mengecewakan, yaitu versi inilah yang paling relevan. Oke lah, itu tadi beberapa boneka paling menyeramkan. Bang, masih ada 2 lagi bang. Masih ya? Makanya baca skripnya bang. Oh iya. Yang ketiga yaitu boneka Mandy. Jika dilihat, boneka ini terdengar seperti boneka antik biasa, tetapi boneka ini dipercaya Biasa aja bang. Oke cing. Tetapi boneka ini dipercaya berhantu dan banyak menyimpan misteri dan dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Saat ini, Mandy tinggal di Quesnel District Museum, British Columbia, Kanada. Sejak tahun 1991. Saat diberikan kepada pihak museum, boneka ini terlihat menyeramkan dengan pakaiannya yang kotor, tubuhnya robek, dan kepalanya retak. Konon boneka ini sudah berusia 90 tahun. Sebelum diserahkan ke pihak museum, pemilik asli boneka ini menceritakan bahwa ia pernah terbangun di malam hari dan mendengar suara tangis bayi di ruang bawah tanah. Setelah dicek, dia menemukan tirai yang tertiup angin dari jendela. Dan anehnya, setelah boneka tersebut disumbangkan, suara bayi di rumahnya tak pernah terdengar lagi. Namun setelah diserahkan, sekarang pegawai museumlah yang menjadi kegabutan boneka ini. Mereka sering dihantui kejadian-kejadian supranatural yang aneh dan sulit dijelaskan, yaitu terdengar suara langkah kaki padahal tidak ada orang di sekitar. Barang-barang seperti pena, buku selalu hilang misterius. Kok kayak di sekolah ya bang, hilang misterius di gondol teman. Nggak tahu gue cing. Boneka Mandy awalnya memiliki rumah di dalam museum. Saat ia duduk menghadap pintu masuk museum, pengunjung akan langsung bertatapan dan berbicara dengan boneka ini. Namun seiring berjalannya waktu, boneka Mandy akhirnya dipindahkan ke tempat khusus. Yang keempat, Charlie. Jangan kau ragukan hatiku. Bukan Charlie ini anjing. Maksudnya ini. Charlie pertama kali ditemukan oleh sebuah keluarga di loteng sebuah rumah tua bergaya Victoria di bagian utara New York pada tahun 1968. Charlie ditemukan dalam keadaan terkunci di dalam koper dengan surat kabar yang berasal dari tahun 1930-an dan secari kertas kuning bertuliskan "Doa Bapak Kami". Kemudian boneka Charlie dipajang dengan boneka lain. Namun setelah itu muncul hal-hal aneh, yaitu posisi Charlie sering berubah-ubah. Dan yang lebih seramnya, putri bungsu keluarga tersebut mengatakan bahwa ia berbicara dengan boneka Charlie pada malam hari. Kemudian mereka mengunci kembali Charlie ke dalam koper. Saat ini Charlie berada di toko barang aneh di Beverly. Oke, itu tadi pembahasan tentang boneka-boneka paling menyeramkan di dunia. Terlepas dari semua hal yang di luar nalar manusia, kita seharusnya tidak boleh percaya dengan hal-hal tersebut. Karena sejatinya hal tersebut adalah salah satu tipu daya setan yang bertujuan menyesatkan manusia. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Mohon maaf koreksinya. Dan tulis di kolom komentar. Jika kalian memiliki saran, boleh juga tulis di kolom komentar karena saran kalian sangat berharga untuk kemajuan channel ini. Terima kasih dan tetap semangat.